Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum beraktivitas, mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa terkasih surgawi, kami mengucap syukur atas malam yang sudah berlalu Tuhan. Kami boleh beristirahat di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami boleh menjumpai saudara-saudari kami seiman. Kami boleh merenungkan bersama firman-Mu. Untuk sebagai landasan hidup kami dalam menjalani hari kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku, renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Degilkah hatimu? Nats firman Tuhan diambil dari Mazmur 81 ayat 17. Saya akan membacakan bagi saudara semuanya. Yang demikian bunyinya. Sedangkan umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan akan kukenyangkan dengan madu dari gunung batu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini masih berada di sekitar kawasan Watu Lawang atau Batu Lawang yang terletak di dekat kota Cirebon, Jawa Barat. Dan latar belakang yang ada di belakang saya adalah puncak dari Watu Lawang, dan dari puncak ini kita bisa melihat pemandangan sekitar yang begitu indah. Mari sekarang kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap orang mendambakan hidup yang penuh dengan berkat, damai, dan sukacita. Namun tidak semua orang menyadari bahwa berkat sejati tidak datang dari kerja keras semata, melainkan juga dari ketaatan kepada Tuhan. Perenungan terakhir dalam minggu ini dari Mazmur 81 ayat 17. Tuhan menutup seruannya dengan janji yang indah, yaitu Aku akan memberi makan gandum yang terbaik dan mengenyangkan engkau dengan madu dari gunung batu. Ini bukan sekedar janji materi, tetapi gambaran pemeliharaan dan kepuasan sejati bagi umat yang mau taat. Gandum melambangkan kebutuhan jasmani, makanan pokok yang bisa menguatkan tubuh manusia. Sementara madu dari gunung batu melambangkan keajaiban dan sukacita rohani, sesuatu yang manis, lembut, dan tidak mungkin keluar dari batu kecil jika bukan karena kuasa Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berjanji, Aku akan memuaskan hidupmu, baik secara lahir maupun batin, jika engkau mau mendengarkan Aku. Namun sayangnya banyak orang yang lebih memilih berjalan menurut keinginannya sendiri. Mereka berusaha mencari kebahagiaan di luar Tuhan, berharap dunia dapat memuaskan hati yang kosong. Tetapi hasilnya selalu sama, yaitu lelah, kecewa, dan hampa. Tuhan tidak ingin umatnya hidup seperti itu. Karena itu Ia berkata kepada setiap kita, Degilkah hatimu? Ini bukan hanya sebuah pertanyaan, melainkan sebuah panggilan lembut agar kita kembali mendengar suaranya dan kembali taat. Ketaatan bukan berarti kehilangan kebebasan, melainkan menemukan arah yang benar. Ketika kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, kita justru akan menemukan damai yang tidak tergantikan. Tuhan sendiri menjadi sumber pemeliharaan dan sukacita kita. Jika hatimu mulai jauh atau keras, lembutkanlah kembali di hadapan Tuhan.
Biarlah Ia yang memimpin, memberi makan dan memuaskan hidupmu dengan gandum yang terbaik, madu dari gunung batu. Sebab hanya dalam ketaatan kepadanya, hati kita akan kenyang. Taat membawa kepuasan sejati bagi umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami untuk taat. Dan ketika kami taat akan firman-Mu, maka Tuhan akan memberkati kami dan kami dapat merasakan berkat Tuhan itu hadir dalam hidup kami. Apa yang kami perlukan akan Tuhan berikan, Tuhan cukupkan. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk boleh selalu taat kepada Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kebahagiaan, merasakan kecukupan yang daripada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu untuk dapat selalu taat pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjuang untuk terus taat pada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.